Halo para otaku dan kaum wibu, para pecinta anime dan manga. Seperti judul video kali ini, kita akan membahas lanjutan anime Shuto Tsurugi no Historia. Dapat dijelaskan secara singkat dari timeline atau jalan cerita anime episode 1 sampai dengan 12 di season 1 sebelumnya, tertuang ke dalam manga chapter 1 sampai dengan manga chapter 20. Dan untuk melanjutkan cerita anime ini ke season 2, saya akan membahas dan menceritakan chapter 21 dan 22 ke dalam satu episode pembahasan ini. Tanpa basa-basi lagi, let's go! Cerita dimulai pada manga chapter 21. Nah, cerita dibuka dengan percakapan dua guru penyihir yang kita tidak ketahui namanya sedang membicarakan Will Shepherd, yang kabarnya walau rangkaian ujian baru berjalan setengah jalan, Will telah mendapat nilai sempurna hampir dari seluruh mata pelajaran. Kedua guru tersebut bergumam bahwa mungkin akan terjadi pertama kali dalam sejarah ada murid yang lulus hanya mengandalkan nilai akademik dan skor kredit. Dalam obrolan tersebut terlihat Edward Sensei melihat sinis dari belakang dua guru tersebut. Seperti yang kita ketahui, para guru sedang memeriksa hasil ujian para murid Akademi Sihir dalam menghadapi rangkaian hasil ujian ke-6, yang mana tahun ini merupakan tahun ajaran terakhir bagi murid di Akademi. Dan selanjutnya terlihat Profesor Wagner memeriksa hasil ujian tes biologi Will yang bernilaikan 100 alias sempurna. Nah, dalam situasi itu, Profesor Wagner diberikan selamat oleh guru lain yang bernama Elsa, menyampaikan sepertinya Will yang merupakan murid yang selama ini dirinya susah payah bantu, kemungkinan akan lulus di ujian akhir tahun ini. Dilanjutkan oleh Elsa Sensei yang menanyakan bagaimana kabar Will Shepherd. Nah, yang sedari tadi Profesor Wagner memperhatikan melalui kristal proyeksi yang terlihat bahwa Will sedang belajar untuk tes selanjutnya bersama dengan Colette, Rusty yang sedang memperbaiki kacamata Will. Dan dalam kesempatan itu, Colette menanyakan, "Will, apa kamu baik-baik saja?" Nah, bertanya kepada Will terkait dengan keadaannya yang harus belajar dengan keras tanpa jeda pasca mengerahkan monster Grand Evil Duck. Dan dalam percakapan itu diketahui bahwa Will sebelumnya berhasil mendapat poin remedial dari guru Edward Sensei yang selama ini tidak menyukai dirinya, sebanyak 5 poin kredit. Nah, tentunya setelah berhasil menjawab tantangan Edward Sensei sebelumnya. Dan berkat mengalahkan monster Evil Grand Duck beberapa waktu lalu, dirinya pun berhasil mendapatkan kredit praktik yang lumayan. Nah, namun angka yang didapatkan untuk dinyatakan lulus dalam nilai total masihlah kurang. Dalam tes terakhir yang akan Will hadapi, diketahui memiliki nilai poin kredit 6 dan dirinya telah memiliki poin total sebanyak 7.199 kredit dan hanya kurang 1 poin kredit agar bisa dinyatakan lulus dari akademi, yaitu total kredit yang harus didapatkan sebanyak 7.200 poin kredit. Dan dilanjutkan dengan celetukan Rusty yang mengatakan bahwa Will Shepherd terlalu berusaha keras sambil mencabut salah satu uban yang ada di kepala Will. Dan dalam kesempatan itu pula, Colette terlihat cemburu atas apa yang dilakukan oleh Rusty terhadap Will. Nah, seperti yang ada di percakapan anime season 1 episode 12 yang lalu, ditekankan lagi pada chapter ini tentang pria pendek yang ikut dalam ekspedisi Ketua Magia Vener dalam menjelajah dungeon. Dan dalam percakapan itu, Will menyampaikan kepada Rusty tentang pria pendek yang mengikuti ekspedisi dungeon, dan Rusty mengatakan bahwa yang dimaksud Will mungkin adalah salah satu suku Finn. Dijelaskan bahwa mereka adalah salah satu suku yang tidak memiliki sihir, namun memiliki pengetahuan luas tentang dungeon. Sehingga suku Finn ini telah dikontrak oleh pihak menara untuk membantu ekspedisi di dalam dungeon, yang konon katanya tanpa adanya suku Finn, eksplorasi atas lantai dungeon tidak akan berjalan dengan baik. Setelah mendapat penjelasan itu, Will bergumam,
dan bertanya tentang kekuatan yang ia gunakan sewaktu mengalahkan monster Evil Grandak di dalam hati. Visual selanjutnya berpindah menuju ruang kepala sekolah. Nah, terlihat salah satu suku Finn yang dibicarakan tadi berbicara kepada kepala sekolah dan menanyakan kabar kepala sekolah. Kepala sekolah pun bertanya, sejauh mana eksplorasi lantai dungeon yang telah dijelajah Finn dan tim Magia Vendor? Finn pun menjawab, telah menjelajah hingga lantai 49 dan membawakan sebuah oleh-oleh berupa pedang yang disebut Magi Killer. Dan dalam kesempatan tersebut, Finn menyampaikan bahwa dirinya berani menjamin bahwa benda itu bukan benda alami yang dihasilkan dungeon, melainkan hasil eksperimen oleh orang yang tidak dikenal yang sebelumnya ditemui oleh tim Magia Vendor. Dan dilanjutkan pembicaraan Finn menanyakan kepada kepala sekolah kenapa dirinya tidak diberitahu terkait dengan keberadaan Will. Dan dalam kesempatan itu, Finn menanyakan bahwa penyihir atau tongkat merupakan hak pengawasan dari Akademi Sihir. Dan pedang atau yang tidak bisa menggunakan sihir adalah menjadi tanggung jawab pengawasan dirinya. Kepala sekolah pun menjelaskan bahwa Will lah yang memiliki atau memilih jalan untuk menjadi penyihir. Dan hal itu direspon oleh Finn bahwa dirinya belum pernah mendengar seorang pedang mau menjadi penyihir. Nah, meski begitu, Finn sendiri tidak mempermasalahkan hal ini. Namun, dirinya menyampaikan mulai saat ini dia akan mulai ikut campur dalam keberadaan Will. Nah, visual berpindah setelah beberapa saat tampak Will yang ketiduran di atas kursi setelah belajar sebelumnya dihampiri oleh Colette yang membawakan makan malam untuk Will. Dalam kesempatan itu, Colette melihat Will sedang tidur dan tanpa sadar Colette kesemsem nih, ingin mencium Will saat itu. Nah, namun apa mau dikata, di saat yang sama Rusty menghampiri Colette tanpa ia sadari, yang seakan tidak rela Colette menggunakan kesempatan itu untuk mencium Will. Nah, Colette pun merespon dengan gagap dan ngeles atas upaya dirinya mencium Will yang sedang tidur. Setelah beberapa saat Colette berkomunikasi dengan Rusty, Colette bergumam betapa dirinya menyampaikan tidak menyukai Magia Vendor Elfie, yang merupakan salah satu Magia Vendor sekaligus teman masa kecil Will, yang secara tidak langsung memberikan beban terhadap Will yang selama ini ingin mencapai puncak menara dan menemui dirinya. Sedangkan Magia Vendor LP hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa. Nah, visual berpindah lagi nih ke puncak menara, di mana kita perhatikan beberapa Magia Vendor, yaitu Magia Vendor Elfie, Magia Vendor Elf yaitu Elnor Elaf, serta Magia Vendor Petir yaitu Ziotorsius Rainbow sedang saling menyapa dengan sindiran dan ejekan yang tidak akrab. Nah, kita dikembalikan lagi ke visual ke lingkungan sekolah, tepatnya di ruang ujian terakhir untuk memperoleh skor kredit 6. Nah, ujian saat ini telah dimulai dengan pengawas ujian saat itu yaitu Profesor Edward. Setelah membagikan soal ujian tentang sejarah sihir, nah, mendapat soal ujian tersebut, para murid terkejut dan beberapa murid yang termasuk rekan tim Will sebelumnya di dungeon mendapat soal itu langsung terlintas bahwa Will tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Dan dalam ujian tersebut, tanpa diduga, ternyata pada kertas ujian tersebut bertuliskan apa itu sihir. Melihat hal tersebut, Will panik, seakan-akan pertanyaan tersebut sengaja digunakan sebagai ujian agar Will selama ini tidak memiliki sihir dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Will sempat merasa putus asa akan keadaan itu, namun dirinya tidak menyerah dan mulai menulis serta mencoba melalui ujian tersebut. Nah, setelahnya visual berpindah ke ruang guru, yang dimana Profesor Edward dan Wagner bertengkar. Dalam kesempatan itu, Wagner menanyakan kepada dirinya bahwa dirinya kecewa terhadap Edward.
karena kesannya dengan sengaja menggunakan soal tersebut untuk menyudutkan Will. Dan Edward Sensei pun merespon bahwa guru yang lain lah yang konyol, termasuk kepala sekolah, memberikan seorang pedang yang tanpa sihir belajar tentang sihir dan mencoba memanjat menara. Ditambahkan oleh Edward Sensei, setidaknya untuk sebuah mimpi yang tidak bisa digapai Will, dirinya dapat membantu Will dalam meringankan penderitaannya dengan tidak meluluskan dalam ujian ini. Dan terlihat saat itu terdapat sebuah kertas daftar murid yang gagal dalam ujian dan salah satunya tercantum nama Will Shefford. Nah, di akhir chapter ini situasi berpindah ke dalam asrama Will. Lebih tepatnya di dalam kamar asrama Will. Memperlihatkan bahwa Will yang sedang tidur dan menangis di lantai kamar asramanya, yang seakan kecewa akan kenyataan yang sedang dihadapinya. Dilanjutkan ke chapter 22, dibuka dengan tampilan Will yang termenung di salah satu kursi yang ada di taman. Timeline ini terjadi pasca Will tidak lulus ujian yang seharusnya dapat memberikan dirinya 6 poin kredit. Dan pada kesempatan itu, Will dihampiri oleh Rusty yang menyapa dirinya dan menyampaikan kacamata yang sebelumnya rusak telah diperbaiki dan telah diletakkan di dalam kamar asrama Will. Dan pada saat itu, Will menyampaikan kepada Rusty bahwa Edward Sensei memang profesor yang terburuk yang ia pernah tahu. Sampai-sampai ia menangis mengatakan bahwa sangat tidak adil memberikan pertanyaan tes seperti itu untuk dirinya yang memang sedari awal tidak bisa menggunakan sihir. Dan saat itu pula Rusty terus berusaha menenangkan Will. Tampak pada gambar Will berteriak untuk meluapkan kekecewaannya atas kenyataan yang sedang dia hadapi. Berpindah ke halaman sekolah, terlihat Colette yang sedang menanyai Wignall si Elf dan Lihana terkait dengan keberadaan Will yang sedari tadi dirinya belum menjumpai Will. Saat itu Lihana dan Wignall si Elf menjawab bahwa mereka tidak menjumpai Will. Nah, di saat yang sama datang Julius yang mencela bahwa Will yang gagal mencapai menara dan patah hati telah meninggalkan Akademi Sihir. Julius pun mengeluh, mengira dirinya akan dimintai tolong untuk ikut mencari keberadaan si anak gagal itu. Di saat mengenal kata-kata itu, Wignall si Elf marah dan mengarahkan tongkat ke arah Julius dan serta meminta Julius untuk menarik kata-katanya. Setelah itu, Julius langsung menepik tongkat yang diarahkan ke dirinya dan menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk seorang pedang hidup di dunia sihir, mau sehebat apapun dirinya di dalam dungeon. Serta di saat yang sama datang Sion ikut nimbrung dalam obrolan tersebut. Dan Sion mengatakan dirinya sungguh muak karena gagalnya Will naik ke menara. Dirinya tidak akan pernah dapat kesempatan untuk mengalahkan Will dengan tangannya sendiri. Nah, setelahnya datanglah Profesor Wagner yang kebetulan lewat. Sehingga Colette langsung menanya Profesor Wagner tentang keberadaan Will. Dan dalam kesempatan itu, Profesor Wagner menyampaikan bahwa mereka sebaiknya melanjutkan kegiatan liburan di hari terakhir tahun itu. Alias, saat ini adalah malam pergantian tahun baru dan Profesor Wagner sendirilah yang berencana akan mencari keberadaan Will. Visual berganti ke halaman utama kota dan ada seorang presenter yang terbang di langit membawakan acara festival, sembari memperkenalkan dirinya terlebih dahulu bahwa dirinya bernama Crowley, adalah salah satu mantan Edward Sensei dan Wagner Sensei sewaktu masih di akademi. Serta dirinya menyampaikan bahwa hari ini adalah hari Terminaria yang dilakukan setahun sekali saat dinding langit melemah, di mana dalam hari yang bertepatan dengan malam tahun baru tersebut, kelima magia vendor akan memperbarui dan memperkuat pelindung langit. Nah, sebagai informasi, dinding langit yang dulunya dibuat oleh nenek moyang para penyihir setiap akhir tahun akan memudar
dan perlu diperkuat setiap setahun sekali. Nah, sebaring presenter juga menjelaskan tentang sejarah gelapnya dunia sebelum adanya pelindung yang dibuat untuk melindungi seluruh penduduk dari kegelapan dan mara bahaya. Nah, visual berpindah ke narator yang menyambut para Magia Vendor untuk naik ke atas panggung dan melaksanakan tugasnya. Dan visual berpindah lagi ke kursi taman di mana Will Shepard yang sedang mengobrol dengan Profesor Wagner masih terpuruk akan kegagalannya untuk lulus dari akademi dan memasuki menara. Visual kembali ke pusat kota dan narator menyampaikan kepada seluruh penyihir yang ada dalam pada kesempatan tersebut untuk turut serta membantu prosesi pembaruan dinding langit yang dilakukan oleh Magia Vendor dengan mengangkat tongkatnya masing-masing. Nah, bertepatan dengan jam berdenting saat tengah malam yang artinya tahun baru telah berganti. Serta narator pun menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada seluruh penduduk. Namun di saat yang sama muncul sihir bertuliskan Selamat Tahun Baru dari penyihir hitam tanpa kepala yang kita ketahui dan kita temui sebelumnya di dalam dungeon. Seluruh warga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan beberapa penyihir menyadari hal tersebut serta segera melakukan pencarian di mana sumber sihir tersebut. Di saat yang sama pula, tanpa jeda, muncul monster yang sangat besar yang keluar dari beberapa lingkaran sihir pemanggil yang mungkin dipanggil oleh penyihir hitam tanpa kepala beserta satu orang rekannya. Seketika, banyak bangunan yang hancur yang diakibatkan oleh banyak monster yang berdatangan. Dan situasi pun tampak kacau balau. Visual terakhir menyorot kedua penyihir hitam yang mengatakan kalau mereka tahu setelah melakukan pembaruan dinding langit, para Magia Vendor akan melemah. Dan mereka mendeklarasikan bahwa acara ini akan berubah menjadi acara pembantaian massal. Nah, berikut narasi cerita manga Sutotsurugi no Historia chapter 21 dan 22. Apabila kita kalibrasikan akan menjadi episode 1 pada season kedua di anime nantinya. Nantikan pembahasan chapter-chapter selanjutnya dan apabila ada request untuk membahas anime, manga ataupun teori lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, apabila kalian suka dengan video ini, tolong bantu like dan subscribe. See you on the next video. Bye.